warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Sebab bulan Ramadan itu istimewa karena di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar istimewa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi semua yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi istimewa. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali ada tulisan atau ada buku yang indah, maka Al-Quran lebih indah. Jika ada karya manusia yang dari segi isinya bagus sekali, Al-Quran lebih bagus. Kenapa? Karena perbedaan. Kitab yang ada di muka bumi ini karya manusia, sementara Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzalu ila Muhammadin, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Biwasitati Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Ayo, prosesnya Allah Subhanahu wa taala Maha benar, Maha jujur. Melalui malaikat Jibril, Ruhul Amin, malaikat terbaik. Kepada siapa? Kepada manusia terbaik, kepada Nabi Muhammad Al-Amin, yang mendapat gelar Al-Amin. Al-munazzalu ila Muhammadin biwasitati Jibril, al-manqulu ilaina bitawatur, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Tidak mungkin ada yang berbohong karena mutawatir. Jadi Al-Quran yang ada di zaman kita sekarang ini, 14 abad setelah Rasulullah SAW, itu ternyata sama dengan yang ada di masa sahabat. Al-Quran yang ada di masa sahabat sama dengan Al-Quran yang ada di masa Rasulullah. Al-Quran yang ada di masa Rasulullah, itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Artinya Al-Quran yang ada di masa Nabi itu adalah Al-Quran yang sama dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang ada di Lauhul Mahfuz adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran yang ada di zaman kita, di masa kita, yang kita baca sekarang adalah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, sama dengan Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-manqulu ilaina bitawatur. Dan tidak akan mungkin ada yang bisa merubah Al-Quran. Kenapa? Yang menjaga itu bukan manusia. Yang menjaga itu Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah Subhanahu. Kami yang menurunkan al-dzikra. Kami yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Bisa jadi di antaranya caranya adalah banyak anak kecil yang gemar membaca dan menghafalkan Al-Quran. Ketika ada orang menghafalkan Al-Quran, ketika banyak orang yang menghafalkan Al-Quran, atau ada anak kecil yang menghafalkan Al-Quran, maka dijamin Al-Quran itu tidak akan berubah dan tidak akan punah. Di samping karena jaminan penjagaan Allah, karena diantaranya adalah banyak di antara umat Islam itu yang tetap menjaga Al-Quran. Dari sejarah tidak ada yang bisa merubah Al-Quran atau meniru Al-Quran atau menandingi Al-Quran. Ada dulu Musailamah Al-Kadzdzab, dia membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ketika Amr bin As waktu itu masih belum masuk Islam, dia datang ke tempatnya Musailamah Al-Kadzdzab, kemudian berkata Musailamah kepada Amr bin As, apa yang telah diturunkan Tuhan kepada saudaramu itu, yakni kepada Nabi Muhammad? Amr bin As menjawab,
surat Al-Asr. Kemudian dia membaca wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Musailamah al-Kadzdzab, oh, Tuhan juga telah menurunkan kepada saya. Ya wabr, ya wabr. Innama anti udunani wa sadr. Wa sa'irqi hafsu qafs. Ya wabr, ya wabr. Wahai kelinci, wahai kelinci. Tubuh kamu itu semuanya hanya terdiri dari telinga, dua telinga, dan sadr, dada. Wasairuki, dan semua anggota tubuhmu yang lain. Hafsu qafs. Anggota tubuh yang kecil hina dina. Mendengar hal ini, Amr bin Al-As kemudian berkata, hendaklah kamu yakin bahwa saya semakin yakin bahwa kamu adalah pembohong. Dan kemudian dia dalam sejarah mendapat gelar Musailamah al-Kadzdzab. Bukan cuma al-Kadzdzab, tapi al-Kadzdzab. Enggak ada yang bisa menandingi Al-Quran itu, tidak ada. Sejak dulu sampai sekarang. Bahkan orang Arab sendiri. Bisa jadi orang Indonesia, saya kan nggak bisa bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab, yang ahli bahasa Arab, yang ahli sastra bahasa Arab pun tidak bisa menandingi Al-Quran. Al-Mahfuz ilaihi bittawat. Jadi tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Al-muta'abbadu bitilawati. Yang setiap kali kita membacanya itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi sudah menjadi 3 huruf. 3 kali 10 menjadi 30. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran di syahrul Quran, di bulan Ramadan? Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran bertepatan dengan Lailatul Qadar? Oleh sebab itu, marilah gunakan kesempatan syahrul Quran ini untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, mengambil ibrah pelajaran dari Al-Quran, dan kita menyebarkan kebaikan-kebaikan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.